Mengidap tumor payudara, Marsyanda sempat mengungkapkan ingin bertemu sang ayah sebelum terjadi hal buruk kepada dirinya. Keinginan Marsyanda untuk bertemu ayahnya itu diungkapkan dalam kanal YouTube pribadinya pada Senin 30 Mei 2022. Selain menceritakan soal penyakitnya, Marsyanda juga menjelaskan soal keinginannya sambil menahan tangis beberapa kali. Rupanya mantan artis cilik ini sangat ingin bertemu dengan sang ayah. Dia khawatir bila terjadi apa-apa pada dirinya namun belum sempat menemui ayahnya. Gue pengen bisa pergi ketemu bokap gue sebelum gue kenapa-napa, tutur Marsyanda. Lantas di manakah ayah Marsyanda sekarang? Irwan Yusuf, nama ayah Marsyanda, sempat viral pada 2016 lantaran terjaring Dinas Sosial Jakarta Selatan saat menggelandang di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Irwan Yusuf diketahui menikahi Rianti Sopyan, ibu Marsyanda. Rianti dikenal sebagai anak dari Raja Hotel kelas menengah yakni Hotel Sopyan Group. Rianti Sopyan merupakan anak dari Sopyan Ponda. Dikutip dari Wikipedia, Sopyan Ponda adalah pria kelahiran Guguang Tabek, Sarojo Agam, Sumatera Barat, 8 Juni 1930 dan meninggal pada 2006 silam. Sopyan Ponda adalah pengusaha hotel asal Indonesia. Dengan demikian, Sopyan Ponda merupakan kakek dari Marsyanda. Lantas mengapa Irwan Yusuf melarat hingga menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah Irwan melarat setelah cerai dari Rianti? Kabarnya orang tua Marsyanda, Irwan Yusuf dan Rianti Sopyan bercerai saat usia Marsyanda sekitar 5 tahun. Dari penelusuran memang tidak banyak data dan informasi yang bisa digali. Namun beberapa situs diketahui sekilas tentang sosok Irwan Yusuf. Irwan Yusuf semasa remaja pernah bersekolah di SMA 8 Jakarta. Saat remaja, Irwan Yusuf dan adik perempuannya bernama Cynthia Yusuf tinggal bersama orang tuanya di Menteng, Jakarta Selatan. Pada mulanya ia adalah seorang pegawai Departemen Keuangan yang memanfaatkan rumahnya di Menteng, Jakarta untuk tempat indekos. Setelah berhenti sebagai pegawai negeri, pada tahun 1970 ia terjun ke bisnis penginapan. Pada tahun 1979, putra Minangkabau ini sempat berkongsi dengan Amir Rashid Datuk Basa membangun Hotel Menteng 1, 2, dan 3. Namun 4 tahun kemudian mereka pecah kongsi dan Sopyan mendirikan Sopyan Hotel Corporation. Bersama anaknya Rianto Sopyan, ia mengembangkan Hotel Sopyan dan berhasil masuk bursa pada tahun 1989. 3 tahun kemudian jaringan hotelnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menjadi hotel syariah pertama di Indonesia dengan prinsip tersebut. Hotelnya tak lagi menerima tamu yang bukan mahram dan mengharapkan penjualan minuman-minuman keras. Kesuksesan dalam hotel ini membuatnya dijuluki sebagai Raja Hotel Kecil. Adik Irwan Yusuf, Cynthia Yusuf, disebutkan seorang model di era 90-an yang akhirnya berhenti setelah menikah dengan anak seorang konglomerat. Kabarnya terjunnya Marsyanda ke dunia model diantaranya berkat dukungan dan peran serta sang tante tersebut. Setelah bercerai itulah kehidupan Irwan terus terpuruk. Irwan bekerja di sebuah bengkel di kawasan Bangka dengan gaji pas-pasan. Bengkel itu kemudian bangkrut dan dirinya tidak mendapatkan pesangon hingga jatuh terpuruk. Ketika terpuruk itulah Irwan sudah tidak mau bekerja apa-apa. Untuk membayar kontrakan pun ia kesusahan. Karena lapar akhirnya Irwan kemudian menggembel dan mengemis di jalanan berharap belas kasihan orang. Irwan bahkan sempat bermalam selama 2 hingga 3 bulan di bantaran anak Kali Krukut Pelak Mampang Perapatan, Jakarta Selatan sebelum terjaring oleh petugas P3S Sudin Sosial Jakarta Selatan. Tempat tersebut cukup teduh lantaran ditumbuhi pohon karsen dan beberapa pohon pisang. Heru menambahkan ia kerap melihat Irwan buang air di tempat tersebut. Sementara itu ketika hari malam atau cuaca tak terlalu terik, Irwan kerap pula tampak duduk di tempat duduk dekat timbunan karung berisi pasir atau tanah tak jauh dari situ. Setelah 2 hingga 3 bulan menggelandang di sana, Irwan ditegur Farid, RT kos 10 RW
06 Pelamampang, Jakarta Selatan. Farid menegur Irwan lantaran ayah Marsyanda tersebut telah 2 atau 3 bulan menggelandang di kawasan tersebut dan tampak tak terawat. Ketika itu Farid menegurnya ditemani oleh Heru. Irwan pun menanggapi teguran tersebut dengan santun. Ia bahkan sempat Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.